Pantesan ya tangki-tangki mobil motor pada karatan. Apakah karena praktek penggunaan etanol pada Pertamina? Kayaknya bener kata orang-orang, tangki bensin jangan sampai kosong. Bisa jadi itu penyebab berkarat juga loh. Sempet rame-rame juga nih kemarin SPBU swasta kayak Shell, Vivo, dan kawan-kawannya menolak membeli BBM dari Pertamina karena campuran etanol 3,5%. Alasannya bisa buat berkarat, boros, macem-macem deh. Tapi kenapa di negara lain yang lebih maju kayak Brazil, Amerika, Filipina, Thailand, hingga Uni Eropa melaju lebih dulu dengan campuran bahan etanol ini? Tapi apa sih etanol atau bioetanol? Katanya bioetanol ini adalah solusi ramah lingkungan dan ekonomis juga, atau bisa kita bilang energi terbarukan. Pasalnya, bioetanol ini terbuat dari bahan-bahan kayak tebu, singkong, dan limbah kelapa sawit. Yang kita tahu Indonesia ahlinya itu. Dengan memakai etanol, BBM katanya dapat menurunkan emisi karbon hingga 7%, meningkatkan efisiensi mesin, dan yang paling penting, mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil yang udah tembus 60% pada tahun lalu 2024. Bayangin, artinya Indonesia bisa hemat miliaran dolar loh. Lapangan kerja tumbuh, udara lebih bersih. Pertamina katanya sudah membuktikan ini lewat biodiesel sawit dengan campuran 35-65% loh. Kenapa tidak dengan bioetanol? Nah, terus nih netizen bilang bioetanol ini bikin berkarat. Riset dari ITB bilang, itu mitos loh. Etanol aman asal penyimpanannya benar. Panas mesin itu normal, bukan tanda rusak. Faktanya, banyak negara yang udah pakai campuran etanol 10% ini loh. Bahkan sampai ada yang 27%. Sebetulnya korosi itu kan datangnya karena sifat dari etanolnya yang higroskopis atau menarik uap air dari udara ya. Tapi tentu dalam hal ini etanol yang akan digunakan atau bensin yang akan dicampurkan itu kan diusahakan murni, tidak mengandung air yang ada, karena kalau mengandung air sekitar 0,2% itu batasan pelarutan etanolnya ya sekitar 10%. Iklim kita yang lembab? Nggak masalah, Brasil juga lembab seperti kita kan, dan mereka sudah sampai dengan E85 malah kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, biofuel ini atau bensin bioetanol bakal menjadi pengganti BBM fosil deh. Yang diprediksi cadangannya akan habis pada kurun waktu 30-40 tahun mendatang. Dan kalau habis ya gimana nasib motor kalian? Dan faktanya iklim dunia sudah rusak gara-gara pembakaran BBM fosil. Dan faktanya juga 70 negara lebih di dunia sudah mulai beralih ke biofuel atau bensin bioetanol. Terus Indonesia masa mau ketinggalan sih? Jujur gue juga baru tahu loh. Jadi menurutmu gimana? Setuju nggak dengan etanol ini? Atau biarkan potensi kekayaan alam kita nganggur gitu aja? Atau mungkin kalian juga punya riset sendiri? Komen di bawah.